Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 EAS Matematika Teknik dari Paralel C ingin menjelaskan tentang problem untuk EAS Matematika Teknik dari problem 6 sampai problem 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khulafa Residin dengan NPM 240310101003. Perkenalkan, nama saya Isminah Diatul Ihsani dengan NPM 2403101194. Perkenalkan, saya Fadila Syakbar dengan NPM 24095. Perkenalkan, nama saya Gio Kim Lemuela dengan NPM 24108. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahmalia Fitri dengan NPM 24111. Perkenalkan, nama saya Ezra Mudi Fadila dengan NPM 24121. Perkenalkan, nama saya Khalid Putra Wicaksana dengan NPM 24124. Perkenalkan, nama saya Diva Karisma Mulia dengan NPM 24133. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang listingan dari problem 6, yaitu yang pertama ada file thanks.m, di mana pada problem 6 ini dibahas mengenai perpindahan panas dalam beberapa tangki berpengaduk yang disusun secara seri. Karena neraca energi pada setiap tangki memiliki bentuk persamaan yang sama, maka penyelesaiannya dapat dibuat fleksibel dengan menjadikan jumlah tangki sebagai variabel yang ditentukan oleh pengguna, yaitu num underscore tanks. Tujuan dari program ini yaitu untuk menyimulasikan perubahan temperatur pada setiap tangki dalam setiap tangki seri digunakan menggunakan persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation dan menyelesaikannya secara numerik menggunakan metode OD45 dalam MATLAB. Penjelasan dari file thanks.m sendiri yaitu beri- file thanks.m ini berisi definisi sistem persamaan diferensial yang mempresentasikan neraca energi pada setiap tangki. Fungsinya didefinisikan sebagai dt per dt, dt per dt sama dengan thanks t per t, t, di mana t besar adalah vektor temperatur masing-masing tangki dan dt per dt adalah laju perubahan temperatur. Variabel global yang digunakan sendiri yaitu ada W, laju alir massa, UA sebagai koefisien perpindahan panas, M sebagai massa fluida dalam tangki, CP yaitu kapasitas panas, T steam sebagai temperatur uap pemanas, T0 sebagai temperatur umpan, damnum underscore tank sama dengan jumlah tangki. Perulangan for J sama dengan 1, num underscore tanks digunakan untuk menghitung neraca energi pada setiap tangki. Tangki pertama J sama dengan 1, yaitu neraca energi dihitung berdasarkan temperatur pada umpan awal atau T0 yang masuk ke dalam tangki pertama. Tangki berikutnya J lebih dari 1, yaitu temperatur masuk berasal dari tangki sebelumnya, yaitu T besar J dikurangi 1. Dengan pendekatan ini, program dapat digunakan untuk jumlah tangki berapapun tanpa mengubah struktur persamaan. Selanjutnya yaitu pada file prop underscore 6.m. File prop underscore 6.m berfungsi sebagai program utama untuk menjalankan simulasinya. Yang pertama yaitu semua variabel dideklarasikan sebagai global, kemudian nilai parameter sistem ditentukan. Jumlah tangki dalam variabel ini yaitu num underscore tank sama dengan 3, di mana W yaitu laju alir massa menggunakan 100 kg per menit, UA yaitu koefisien perpindahan panasnya yaitu 10 kilojoule per menit kali Celcius, massa fluida dalam tangki sebesar 1000 kilogram, kapasitas panasnya menggunakan 2,0 kilojoule per kilogram, T-steamnya atau temperatur uap pemanas sebesar 250 derajat Celcius, T0 atau temperatur umpan sebesar 20 derajat Celcius. Selanjutnya, kondisi awal temperatur semua tangki diset sama dengan temperatur umpan awal, yaitu T underscore inisial sama dengan 1,num underscore tanks, 1 dikalikan dengan T0, di mana rentang waktunya yaitu T start 0 menit sampai dengan T final yaitu 90 menit. Fungsi OD45 ini untuk menyelesaikan sistem ODE yaitu T, T, OD45 tank, T span, T inisial. Hasil dan outputnya sendiri yaitu dapat ditampilkan dalam bentuk grafik temperatur terhadap waktu untuk masing-masing tangki. Grafik menunjukkan bagaimana temperatur pada setiap tangki meningkat seiring waktu akibat proses pemanasan oleh uap. Selain itu, data numerik disimpan ke dalam file times.dat untuk keperluan analisis lanjutan. Untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kesimpulan dari problem 6 sendiri yaitu menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan kesamaan neraca energi, model matematis sistem tangki seri dapat dibuat secara efisien dan fleksibel
Penggunaan MATLAB dalam metode numerik OD45 memungkinkan analisis dinamika temperatur sistem dilakukan dengan mudah untuk berbagai jumlah tangki. Sekian penjelasan dari problem 6. Selanjutnya, di sini kita akan membahas problem 7 yang dimana terjadi fenomena perpindahan massa di dalam sebuah perkatalis secara fisis, reaktan berdifusi ke dalam katalis dan sekaligus bereaksi di dalamnya. Nah, fenomena ini dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 2 berdasarkan hukum Fick dan kinetik reaksi orde 1. Namun, di sini kita memiliki problem di mana kondisi terbatas di dua titik yang berbeda, yaitu konsentrasi di permukaan di mana X sama dengan 0 dan kondisi di ujung katalis di mana X sama dengan L. Nah, MATLAB tidak bisa menyelesaikan ini secara langsung dengan fungsi integrasi standar seperti ODE 45 tanpa bantuan algoritma tambahan, karena fungsi ODE 45 memerlukan sebuah kondisi awal di titik yang sama, yaitu X sama dengan 0. Selanjutnya, pada baris global, kita mendefinisikan variabel seperti panjang katalis L, konstanta laju reaksi yang disimbolkan K, dan difusivitas disimbolkan DAV sebagai variabel global. Tujuannya adalah agar variabel-variabel ini dapat diakses secara otomatis oleh fungsi eksternal fungsi RHS7 tanpa perlu dikirim secara manual di bawahnya. Di bawahnya kita menetapkan nilai fisik panjang katalis 1 mm, konsentrasi permukaan 0,2, dan nilai difusivitas di orde 10 pangkat min 9. Nah, setelah itu kita masuk ke baris alfa dan fungsi alfa sama dengan 0. Ini adalah tebakan awal kita untuk menilai turunan di titik mula, yaitu X sama dengan 0. Karena ini adalah masalah nilai batas atau BVP, kita tidak tahu kombinasi konsentrasi di titik awal. Jadi kita menebaknya. Kemudian pada baris well R lebih besar dari 1M min 12 dan count kurang dari 100 adalah struktur kontrol yang menjalankan iterasi. Loop ini akan terus berjalan sampai jalannya lebih kecil dari 10 pangkat min 12 yang menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Nah, di loop ini tuh kita mendefinisikan 4 kondisi awal dalam vektor fungsi YO, di mana YO1 adalah kondisi konsentrasi awal CA0 dan YO2 adalah nilai alfa yang kita tebak. Namun diperhatikan pada baris YO3 sama dengan 0 dan fungsi YO4 sama dengan 1. Ini adalah variabel tambahan untuk metode shooting yang berfungsi melacak sensitivitas solusi terhadap perubahan alfa. Tanpa kedua baris ini, kita tidak bisa menggunakan metode Newton-Raphson untuk memperbaiki tebakan kita secara otomatis. Pada baris TS4 sama dengan 0L, menetapkan rentang integritas dari permukaan hingga ujung katalis. Kemudian sampailah kita pada fungsi utama MATLAB. Pada fungsi Z, Y, OD45, RHS7, TS-on, YO. Di sini MATLAB menggunakan algoritma Rukuta orde 4 dan 5. Fungsi ini memanggil file RHS7 berulang kali untuk menghitung profil konsentrasi di setiap titik sepanjang Z. Hasilnya disimpan dalam matriks Y, di mana kolom pertama adalah konsentrasi dan kolom kedua adalah turunannya. Setelah integrasi selesai, baris N Y,1 menghitung berapa banyak titik data yang dihasilkan. Lalu pada pengecekan logis if Y,4 sama dengan 0, jika nilai sensitivitas di ujung katalis adalah 0, program akan berganti dengan pesan Newton file. Ini adalah pengaman agar program tidak melakukan pembagian dengan 0 saat menghitung langkah Newton berikutnya. Kemudian pada listing di baris alfa sama dengan alfa, min Y n,2 dibagi Y n-4 adalah titik dari perbaikan tebakan. Ini adalah rumus Newton-Raphson yang mengatur ulang nilai alfa berdasarkan hasil tebakan sebelumnya. Program kemudian menghitung nilai R sama dengan R untuk mengevaluasi apakah solusi sudah konvergen atau perlu menembak ulang. Setelah loop while selesai dan nilai alfa yang ditemukan, kita melakukan validasi. Kemudian pada bagian loop for KK sama dengan 1 dibanding N, program membandingkan hasil numerik kita dengan solusi analitik, di mana fungsi result K,2 sama dengan analyze 17 pos, mengambil nilai dari rumus teoretis, sedangkan result K,3 sama dengan Y,K,1 adalah hasil simulasi kita. Kolom terakhir, result K,4 menghitung selisih atau difference antara keduanya. Jika nilainya mendekati 0, berarti simulasi kita sukses besar. Terakhir, pada baris plot digunakan untuk visualisasi. Kita menggunakan garis merah tanpa simbol untuk solusi analitik dan simbol lingkaran biru untuk hasil simulasi numerik.
Judul grafik ditulis diffusion atau reaction inside catalyst, serta label sumbu X dan Y diberikan untuk memperjelas bahwa kita sedang memetakan profil konsentrasi di dalam pori katalis. Untuk pendukung RHS7, baris dot 0,1 menyiapkan ruang untuk turunan. Di sini persamaan orde 2 kita pecah menjadi persamaan orde 1, fungsi Y-1 adalah perubahan konsentrasi dan Y-2 adalah persamaan reaksi difusi. Baris Y-3 dan Y-4 adalah persamaan tambahan untuk memastikan metode Newton-Raphson tadi memiliki data yang cukup untuk mengoreksi nilai alfa di setiap iterasi. Jadi jika kita lihat dari grafik ini, hasilnya menunjukkan cara zat kimia berkurang saat masuk ke dalam pori-pori katalis. Garis merah adalah jawaban menurut teori atau rumus di buku, sedangkan titik-titik biru adalah hasil simulasi yang kita buat pakai MATLAB. Karena titik birunya menempel dan pas di garis merah, itu artinya simulasi kita cukup akurat, di mana kita bisa melihat konsentrasinya turun dari angka 0,2 di permukaan hingga sisa sekitar 0,14 di bagian dalam, karena zatnya bisa pakai selama proses reaksi di dalam katalis. Lanjut untuk problem 8. Di sini terdapat 3 file. Pertama ada file distill. File distill di sini difungsikan untuk persamaan diferensial dari distilasi batch. Kita berangkat dari latar belakang dan permasalahan yang ada pada problem 8 di sini, ya ini hal ini membahas tentang distilasi batch binder, di mana sistemnya dimodelkan dalam persamaan diferensial yang harus diselesaikan secara persamaan dengan persamaan aljabar. Di sini nanti akan ada akan ada dua rumus yang sangat penting di sini, yang untuk pertama adalah Tegues di sini untuk nanti adalah untuk mendefinisikan dari nilai suhu dan UD45 yang nanti akan digunakan. Lanjut untuk di file distilasi di sini terdapat nilai T di mana nilai T di sini adalah mencari perkiraan dari suhu yang digunakan untuk mencapai fraksi dari perubahan dari fraksi si toluen dari fraksi 0,4 hingga fraksi 0,8. Setelah nilai T di sini didefinisikan menggunakan persamaan Antonis itu, nilai konstanta keseimbangan K digunakan untuk menghitung laju perubahan jumlah mol cairan terhadap fraksi mol. Di file di sini hanya untuk yang mempresentasikan keseimbangan uap dan cair, di mana harus bernilai 1 antara fraksi uap dan fraksi cair. Ketika dikalikan dan dijumlahkan harus bernilai 1. Nah, di situ kita nanti akan mencari nilai T-nya di file tadi, di T guys, keseimbangan. Lanjut ke file utama, yakni file di sini ada di atas ada tentang nama file problem 8 tentang binary batch distillation. Di sini pertama kita mengetahui A, B, C, ya ini nilai dari konstanta dari Antonio untuk dari toluen, di mana A bernilai segini, B dan C bernilai seperti yang ditampilkan. Lalu P di sini merupakan pressure pada proses distilasi tersebut sebesar 1,2 atm atau 760 mmHg. Lalu untuk L0 di sini adalah jumlah mol liquid pada awalnya yang masuk sejumlah 100 mol. Lalu X di sini bernilai menjabarkan terkait dengan fraksi dari toluen, di mana fraksinya merupakan fraksi cair. Yang kita nanti akan hitung dari fraksi 0,4 hingga fraksi 0,8, yakni yang ditanyakan pada soal. Seperti yang saya sudah jelaskan, tegas di sini adalah untuk mendefinisikan suhu keseimbangan di mana nilai konstanta cair dan uap itu memiliki nilai 1. Expand di sini untuk mendefinisikan dari rentang jarak, yakni dari startnya 0,4 hingga 0,8. Lalu di sini kita masuk ke rumus OD45, di mana di sini kita
memanggil dari file distil untuk mencari nilai expand per misal dari sini 0,4, 0,5 hingga sampai dengan 0,8 sesuai dengan nilai expandnya. Lalu kita akan menghitung nilai si L jumlah mol dari yang tersisa dalam bentuk cairan. Jadi kita juga menghitung udah 45 proses hingga nilainya 0,8. Lalu kita tinggal memplot X-nya dari X 0,4, 0,45 hingga 0,8 dan juga memplotkan dari nilai hasil OD45 di nilai L-nya di sini. Title-nya di sini adalah batch distillation. Action dari toluen dan adalah untuk nilai mol dari liquid berupa grafik X dan L menggunakan warna merah dan line weight-nya. Lalu untuk seperti yang disampaikan, mungkin cukup sekian, bisa dilanjut ke problem selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk problem 9. Dalam problem 9 ini sendiri tujuan utamanya adalah untuk pemodelan menganalisis perilaku reaktor katalik dengan konversi reaktan A, perubahan temperatur, dan juga penurunan tekanan sepanjang reaktor. Nah, ketiga fenomena ini melakukan pendekatan numerik. Dalam model ini, semua variabel proses dinyatakan sebagai fungsi berat katalik, sehingga sistem dirumuskan dalam bentuk persamaan diferensial biasa atau OD. Pendekatan ini memungkinkan kita menganalisis perubahan kondisi reaktor secara kontinu sepanjang katalis, bukan hanya pada kondisi awal dan kondisi matematika reaktor M. File ini berfungsi untuk mendefinisikan 3 persamaan diferensial utama, yaitu neraca massa reaktan A untuk menghitung konversi, neraca energi untuk memodelkan perubahan temperatur, dan juga neraca momentum untuk menggambarkan penurunan tekanan. Keseluruhan persamaannya ini digabungkan dalam satu fungsi agar dapat diintegrasikan secara numerik. Kemudian akan saya lanjutkan untuk penyelesaian sistem ODE pada problem 9 dilakukan menggunakan solver ODE 45. Solver ini dipilih karena cocok untuk sistem non-kaku dan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 sampai dengan 5 yang stabil serta akurat, sehingga efektif untuk mengintegrasikan model dari W sama dengan 0 hingga W sama dengan 20. Pengaturan parameter kondisi awal serta pemanggilan solver dilakukan pada file prop_9. File ini berfungsi sebagai driver program yang memisahkan proses setup simulasi dari model matematis sehingga memudahkan analisis sensitivitas terhadap parameter reaksi dan operasi reaktor. Pada model ini, tekanan dinyatakan dalam bentuk ternormalisasi, yaitu variabel Y. Normalisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan persamaan diferensial, meningkatkan stabilitas numerik, dan memudahkan interpretasi perubahan tekanan relatif. Selain itu, file CUNC digunakan untuk menghitung konsentrasi aktual spesies A dan C sebagai hasil pasca proses dari solusi ODE. Dengan cara ini, hasil simulasi dapat disajikan dalam bentuk yang lebih fisik dan mudah dipahami. Tolong di-run untuk yang modul 9. Sebagai kesimpulan, listimeter pada problem 9 digunakan untuk memodelkan reaktor katalik dengan sistem ODE terkopel yang mencakup konversi temperatur dan tekanan serta simultan, dan MATLAB memungkinkan penyelesaiannya secara efisien menggunakan ODE 45. Lanjut problem 10. Untuk problem 10, problem ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengendalian temperatur pada tangki pemanas dengan mempertimbangkan gangguan suhu inlet, waktu tunda, dinamika sensor, serta kontrol P dan PI. Karena sistem bersifat dinamis dan bergantungan waktu, digunakan model persamaan diferensial untuk diselesaikan secara numerik. Pada fungsi file temp dn.m, sistem dinamik temperatur dimodelkan menggunakan persamaan diferensial orde 1 untuk menggambarkan perubahan suhu terhadap waktu berdasarkan neraca energi di dalam tangki. Gangguan nyata pada sistem disimulasikan melalui step change suhu inlet, sehingga respon temperatur dapat dianalisis secara dinamis. Pengaturan suhu dilakukan menggunakan persamaan
kontrol yang mencakup aksi proporsional dan integral, di mana sinyal error dihitung sebagai selisih antara suhu aktual dan set point untuk mendukung aksi integral dalam menghilangkan error dalam keadaan steady state. Untuk mempresentasikan keterlambatan proses dan pengukuran, waktu tunda dimodelkan menggunakan aproksimasi PADE, sedangkan dinamika termokouple digunakan untuk menggambarkan keterlambatan respons sensor terhadap perubahan temperatur. Seluruh pemodelan ini dimungkinkan analisis yang lebih realistis terhadap kinerja sistem pengendalian temperatur. Selanjutnya, fungsi file prop10. Fungsi ini digunakan untuk mensimulasikan respon dinamik temperatur pada suatu sistem tangki yang dilengkapi pengendali suhu. Pada awal program, workspace dan common window dibersihkan untuk memastikan simulasi berjalan tanpa pengaruh data sebelumnya. Selanjutnya, beberapa parameter proses dan kontrol didefinisikan sebagai variabel global agar dapat diakses baik oleh program utama maupun oleh fungsi dinamika sistem. Parameter yang ditetapkan meliputi set point temperatur, konstanta waktu sistem, serta parameter pengendali seperti gain dan aksi integrator. Nilai gain pengendali dan pilihan penggunaan integrator dimasukkan secara input, sehingga memungkinkan dilakukan variasi kasus untuk menganalisis pengaruh jenis dan kekuatan kontrol terhadap respon sistem. Waktu simulasi kemudian ditentukan dari awal hingga akhir, dan kondisi awal sistem diterapkan berupa temperatur awal tangki, temperatur keluaran, temperatur terukur, serta sinyal error awal. Persamaan diferensial yang merepresentasikan dinamika temperatur dan sistem kontrol diselesaikan secara numerik menggunakan fungsi OD45. Fungsi ini menghitung perubahan temperatur sebagai fungsi waktu berdasarkan model yang didefinisikan dalam fungsi TEM-DYN. Hasil simulasi berupa profil temperatur tangki, temperatur keluaran, dan temperatur terukur terhadap waktu. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik temperatur terhadap waktu. Grafik ini digunakan untuk mengevaluasi karakteristik respon sistem seperti kestabilan, kecepatan mencapai set point, dan perbedaan antara temperatur aktual dan temperatur terukur akibat dinamika sensor dan pengendali. Terus, mengapa menggunakan OD45? OD45 dipilih karena permasalahan melibatkan sistem persamaan diferensial nonlinear yang menggambarkan dinamika temperatur terhadap waktu. Metode Runge-Kutta orde 4 dan 5 dengan langkah adaptif memungkinkan perhitungan yang stabil dan akurat tanpa perlu menentukan langkah waktu secara manual. Kesimpulan dari digunakan untuk mensimulasikan respon dinamik sistem kontrol temperatur tangki menggunakan metode OD45. Pengaruh gain kontrol dan aksi integrator dianalisis melalui perubahan parameter Kc dan on-off terhadap profil temperatur sebagai fungsi waktu. Berikut merupakan hasil run dari temperatur dengan waktu. Berikut adalah grafik kedua dengan KC 50,1. Berikut grafik ketiga dengan KC 500,1. Berikut merupakan grafik keempat dengan KC 500,0. Dan terakhir ke grafik kelima dengan KC 5.000. Ya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang pemaparan EAS Matematika Teknik. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang maksimal dan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.